Bapak Ibu, hari ini di dalam 2 kali ibadah saya ingin berbicara tentang keluarga. Kenapa keluarga penting? Bulan lalu GBI mencanangkan sebagai bulan keluarga. Tapi kenapa ini penting Bapak Ibu? Dalam pemahaman saya, hidup manusia itu butuh yang disebut support system. Support system adalah sekelompok orang yang ada di sekitar kita yang bisa memberikan dukungan kepada kita ketika kita dalam keadaan sedang lelah, sedang terjepit, sedang dalam keadaan yang putus asa. Tuhan memang menciptakan dan mengkodratkan manusia tidak seorang diri. Karena itu butuh support system. Butuh sekelompok orang yang akan menolong dia. Nah, support system itu sangat dibutuhkan dalam hidup karena kita tidak akan mampu melewati setiap tantangan sendirian. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki support system? Bapak Ibu, kalau Anda bertanya, lalu support system itu apa Pak? Sekelompok orang yang mendukung kita. Siapa mereka? Yang pertama dan yang paling utama adalah keluarga. Keluarga adalah support system yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan yang kedua adalah gereja. Gereja adalah support system yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, pastikan Anda punya keluarga yang sehat dan Anda berada di gereja yang sehat. Dan saya percaya gereja ini gereja yang sehat. Karena sampai hari ini Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati. Amin. Sekarang masalahnya adalah apakah kita memiliki keluarga yang sehat? Karena keluarga adalah support system kita. Kalau kita tidak punya support system yang baik, ketika kita menghadapi masalah, waduh, kita sudah terpeleset, kita sudah rebah, tidak ada yang membangkitkan dan menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu, pastikan kita memiliki keluarga yang sehat. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang sehat. Dan hari ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana sih keluarga itu harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya memberi kepada kita semua 4 fungsi di dalam keluarga yang kita harus miliki Bapak Ibu. Tapi tentu saja kita tidak bisa untuk membahas semuanya karena itu panjang lebar Bapak Ibu. Tapi saya ingin berfokus kepada satu saja. Bapak Ibu, fungsi keluarga yang pertama dan terutama adalah keluarga adalah tempat pemuritan. Nah, ini yang banyak orang lupakan Bapak Ibu ya. Keluarga bukan cuma tempat bertemu. Keluarga bukan, udah belum ya fotonya ya? Saya foto melihat tadi saya enggak enak. Oke, udah belum? Oke, udah? Oke, thank you. Saya tuh kalau di foto Bapak Ibu ya, jadi harus sementara khotbah, sementara di foto juga. Jadi mesti mikirnya ke sana dan kemari. Oke, thank you. Nah Bapak Ibu, keluarga yang pertama harus adalah menjadi tempat pemuritan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam keluarga kita semua, setiap anggota keluarga dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Gereja harus menjadi serupa dengan Kristus. Tapi gereja yang serupa dengan Kristus adalah gereja yang berisi keluarga-keluarga yang serupa dengan Kristus. Dan untuk itu harus ada pemuritan di dalam keluarga. Yang kedua, keluarga adalah tempat penyembahan. Karena di dalam keluarga harus ada mezbah. Saudara ingat di dalam perjanjian lama? Dan kemudian di dalam perjanjian baru, mezbah itu tidak di luar sana, tetapi di dalam kita, di dalam perjanjian lama, kalau Anda lihat tokoh-tokoh Alkitab, maka yang mereka lakukan pertama kali ketika mereka tiba di sebuah tempat, Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, mereka membangun mezbah. Karena mezbah menjadi tempat di mana Allah hadir dan Allah memberkati. Hari ini dalam zaman perjanjian baru, mezbah itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam kita. Kita menyembah Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita perlu membangun mezbah itu bersama-sama dengan keluarga untuk supaya Tuhan hadir dalam keluarga.
Yang ketiga, fungsi keluarga adalah pusat kesehatan. Kesehatan terutama kesehatan mental. Bapak Ibu, hari-hari ini ya walaupun kita sudah lewat pandemi lama, tapi kesehatan mental menjadi isu yang sangat mengerikan. Betul Bapak Ibu. Kesehatan mental itu bukan cuma orang yang sakit jiwa. Kesehatan mental itu orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut, orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan ekonomi, dan ini Bapak Ibu, orang-orang yang diikat dengan arus dunia, aliran hidup dunia yang bertentangan dengan firman. Lalu yang keempat, keluarga adalah pusat produktivitas, di mana setiap anggota keluarganya dibentuk, dilatih, dikembangkan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup berdampak, hidup produktif. Nah baik Bapak Ibu, dari keempat ini kita hanya berfokus kepada bagian pertama, yaitu keluarga adalah tempat pemuritan. Kenapa ini penting? Karena pemuritan adalah perintah Yesus kepada setiap pengikut-pengikutnya. Dan saya percaya itu harus dimulai dari keluarga. Mari kita lihat Bapak Ibu, beberapa hal yang kita mesti ingat di dalam keluarga. Yang pertama, persoalan terbesar bangsa ini Bapak Ibu, tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemimpin di istana negara, tetapi oleh setiap orang tua di dalam keluarga. Kita hari ini kacau, kita hari ini melihat berbagai macam, saudara, masalah dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu, daripada kita jengkel, kita resah ya, kita tersinggung karena katanya kalau hidup susah di sini suruh pindah ke tempat lain Bapak Ibu ya. Daripada kita bingung seperti itu, udahlah mari kita berfokus kepada keluarga kita. Karena walaupun kacau di luar Bapak Ibu, tetapi kita memiliki keluarga, rumah yang kokoh, hidup kita jadi kokoh. Bapak Ibu, saya percaya di Surabaya, di setiap kota, saya melayani di Semarang juga pasti ada saat-saat hujan badai datang. Ya, deras, angin kencang ya, dengan semua kengerian-kengeriannya. Tapi lihat, ketika Anda sedang dihantam oleh badai dan Anda bisa sampai ke rumah dan Anda tinggal di rumah dan rumah Anda kuat, Anda enggak khawatir. Anda enggak khawatir, mau di luar sana halilintar, petir, mengerikan, Anda tenang. Kenapa? Rumah kita kokoh. Jadi rumah itu penting untuk menjaga kita walaupun di luar sana kacau balau Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus berjuang bersama untuk menanamkan nilai-nilai keluarga agar keluarga kita bernilai. Ada banyak orang, maaf Bapak Ibu, ada banyak keluarga enggak bernilai. Keluarganya hanya sekedar orang tempat kumpul bersama. Tidak ada sesuatu yang diajarkan di sana, diwariskan di sana. Saya senang tadi ada satu tulisan saya baca dari quotes dari gereja ini Bapak Ibu. Saya sangat setuju, saya juga sedang menyampaikan itu beberapa waktu yang lalu. Bahwa warisan bukan apa yang Anda berikan kepada orang, tapi warisan adalah apa yang Anda berikan di dalam orang. Itu penting sekali Bapak Ibu. Para orang tua, saya lihat ada banyak orang tua di sini. Warisan yang Anda tinggalkan bukan sesuatu yang Anda berikan kepada anak. Kita mungkin tidak punya banyak. Untuk hidup sekarang saja sangat berat. Mungkin kita tidak bisa memberikan peninggalan kepada anak kita berupa harta benda karena kita tidak punya banyak. No problem. Karena warisan yang sesungguhnya bukan apa yang kita berikan, tetapi apa yang kita tanamkan di dalam hati anak. Kita mungkin gak punya uang banyak, tapi kita bisa menanamkan nilai-nilai rohani. Dan itulah yang disebut dengan memuridkan. Yang berikutnya. Anak-anak merupakan berkat Tuhan, bukan beban kehidupan. Ketika Tuhan berikan kepada kita anak, maka disitulah kita mendapat kesempatan untuk bertumbuh bersama-sama. Ketika kita memberikan kepada anak, bukan cuma uang, tetapi nilai-nilai hidup. George Barna mengatakan dari sebuah surveinya yang berikutnya, hanya 1 dari 5 orang tua yang percaya, yang melatih anak-anaknya secara moral dan spiritual.
Yang lainnya enggak. Yang lainnya hanya kasih duit, kasih duit, kasih duit. Kadang-kadang juga enggak bisa kasih duit. Hanya kasih marah, jengkel. Tapi kita harus mengerti, kita harus menanamkan nilai. Karena yang orang bawa dalam hidup yang akan datang, itu bukan uang Bapak Ibu. Itu nilai. Waduh, cerita kalau ini bicara panjang, nilai hidup itu sesuatu yang sangat prinsip di dalam setiap manusia. Bapak Ibu, ada orang yang punya kekayaan besar, ada orang punya perusahaan besar, ada orang punya segala yang diinginkan oleh manusia di dunia ini. Tapi nilai hidupnya, prinsip hidupnya buruk Bapak Ibu. Dan maaf kata, kita disuguhi contoh-contoh seperti itu di sekitar kita. Menyedihkan. Tapi sekali lagi saya bilang kepada kita, biarlah di sana demikian, kita di sini ikut apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu Bapak Ibu, setiap orang tua dapat belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi saya lahir dari keluarga broken. Pak, saya tidak mendapatkan pendidikan kekristenan apapun dari keluarga saya. Saya tidak bisa memiliki teladan dari keluarga, dari orang tua saya. No problem. Mungkin kita lahir dari keluarga yang tidak baik. Tapi kita bisa melahirkan keluarga yang baik. Ketika kita memuridkan keluarga kita dengan baik. Baik Bapak Ibu. Sekarang di dalam pemuritan pasti ada pelajaran gitu ya. Di sekolah kita, anak-anak kita belajar, di anak-anak kita jadi murid Bapak Ibu ya. Pasti ada pelajarannya. Pelajarannya apa dalam kehidupan keluarga? Ini hal-hal yang kita harus bagikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan apa? Yang pertama adalah, dan ini yang paling penting di atas semuanya, adalah tidak ada yang lebih penting daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Camkan baik-baik, tanamkan baik-baik, praktekkan baik-baik, dan paling penting adalah teladankan baik-baik. Karena anak-anak kita, mereka akan lebih cepat menangkap melalui keteladanan daripada melalui perkataan Bapak Ibu. Diomongin, enggak banyak berpengaruh. Yang mereka akan lihat adalah keteladanan, contoh Bapak Ibu. Itu juga yang diajarkan oleh orang tua kami Bapak Ibu, papa mama saya. Mereka mengajarkan kepada kami, baca Alkitab setiap pagi. Setiap pagi baca Alkitab. Dan Bapak Ibu, ketika papa mama suruh anak-anaknya baca Alkitab, papa mama juga ikut baca Alkitab Bapak Ibu. Jadi setiap pagi mereka bangun pagi Bapak Ibu. Ya, lalu duduk di meja makan, baca Alkitab. Kadang-kadang kami anak-anak bangun terlambat Bapak Ibu ya, karena main-main, karena capek. Akhirnya apa? Mepet dengan jam sekolah. Dan kami semua sekolah di Katolik. Anda tahu bahwa sekolah Katolik itu sangat ketat. Tidak bisa terlambat 1 menit. Begitu jam 7 pintu ditutup. Dan semua siswa yang terlambat tunggu di luar. Dan kadang-kadang kami terlambat bangun Bapak Ibu. Lalu harus makan cepat-cepat supaya jangan terlambat. Tapi papa mama bilang stop. Tidak, silakan makan cepat-cepat, tapi tidak boleh berangkat sebelum baca Alkitab. Baca Alkitab dulu. Dan akhirnya kami harus baca Alkitab. Lalu kami baca dengan cepat-cepat, no. Kami harus melakukan dengan teratur. Kami bilang nanti kami terlambat. No problem terlambat, itu salah kamu. Dan berangkat sekolah, terlambat Bapak Ibu, terlambat. Dihukum di luar. Lalu kemudian siang hari pulang, papa mama tanya, gimana tadi? Terlambat? Iya terlambat, gimana? Wah dihukum di luar. Lalu bukannya papa mama bilang begini, oke, aduh kasihan ya kamu nanti papa mama datang ke sekolah, tak tanyain kenapa kok menghukum anak saya di luar. Enggak, papa mama bilang begini, besok bangun lebih pagi. Itu saja Bapak Ibu, besok bangun lebih pagi. Tapi yang menurut saya menjadi teladan kuat adalah mereka juga baca Alkitab. Bukan cuma nyuruh baca Alkitab Bapak Ibu. Dan itulah contoh-contoh yang kami lihat ke gereja. Mereka ke gereja, enggak pernah terlambat Bapak Ibu. Jadi mereka berangkat gereja dan kami berangkat gereja, dibilang enggak boleh terlambat, mereka juga tidak terlambat. Inilah yang menjadi teladan dan itu nancep saudara. Kenapa? Karena bukan hanya perkataan tetapi
keteladanan. Yang kedua yang kita bisa berikan pelajaran kepada anak-anak kita adalah tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mendidik anak dengan Tuhan melebihi orang tua. Bagaimana hubungan orang tua dengan Tuhan, itulah yang nanti akan diwariskan kepada anak. Yang ketiga, tidak ada yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang tua melebihi kebenaran firman. Jadi orang tua harus mau menerima firman supaya firman bisa diajarkan kepada anak-anak. Yang keempat, gereja dan orang tua harus bekerja sama untuk membangun kerohanian anak. Gereja dan orang tua. Hari-hari ini Bapak Ibu, prinsip ini mulai berubah, mulai dipotong. Gereja harus mendidik kerohanian anak. Di tempat saya melayani, beberapa kali orang tua protes berkata begini, Pak, kenapa anak saya sudah ikut sekolah minggu sekian lama kok nggak pernah berubah? Tetap nakal, tetap memberontak, tetap melawan. Banyak orang tua mikir sekolah minggu itu adalah kotak ajaib. Masuk nakal, keluar manis. Masuk nakal, keluar nurut. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Orang tua enggak fair Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka bawa anaknya ke sekolah minggu hanya mungkin 30-45 menit dalam satu minggu. Dan kemudian sepanjang sisanya orang tua enggak ngapa-ngapain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan buat orang tua itu sangat penting, sangat penting. Dan kalau kita gagal melakukan ini, kita gagal membangun keluarga yang sehat. Kalau kita gagal membangun keluarga yang sehat, kita tidak punya support system. Lalu ketika badai datang dalam hidup kita nggak punya pelindung, kita nggak punya tempat berteduh Bapak Ibu. Baik, sekarang saya mau sampaikan secara khusus hari ini, pemuritan di dalam keluarga dengan melihat apa yang Alkitab tuliskan di dalam kitab Ulangan Bapak Ibu. Ya, kitab Ulangan ini kitab yang sangat terkenal di dalam mengajarkan tentang keluarga Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kita memuridkan di dalam keluarga. Ayo semua kita ingat baik-baik, tapi Bapak Ibu saya anjurkan kepada kita, bukan cuma kita dengar, tapi kita juga melakukannya, mengerjakannya. Ingat tadi ya, kita harus punya support system. Orang-orang yang dukung kita. Support system kita salah satunya adalah keluarga. Supaya keluarga bisa dukung kita saat kita menghadapi tantangan hidup, keluarga kita harus sehat. Bagaimana keluarga kita sehat? Di dalam keluarga harus ada pemuritan. Apa yang dilakukan di dalam pemuritan? Yang pertama Bapak Ibu, ajarkan perintah Tuhan. Mari kita lihat. Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah. Yuk sama-sama bilang, inilah perintah. Sama-sama, 1, 2, 3. Inilah perintah. Hari-hari ini orang tua tidak lagi memberi perintah. Hari-hari ini orang tua diperintah oleh anak. Mengerikan enggak saudara? Dunia sedang jungkir balik saudara. Sekarang orang tua yang diperintah oleh anak. Oke, enggak lihat itu, nanti waktu saya habis Bapak Ibu ya. Inilah perintah, yakni apa? Ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri supaya kamu pergi untuk mendudukinya. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala perintah dan ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ada 2 tujuan atas perintah Tuhan. Bapak Ibu, manusia akhir zaman adalah manusia yang tidak suka diperintah. Sukanya itu dihimbau, sukanya itu dinasihati, dan terutama paling suka untuk diikuti, dituruti. Diperintah itu enggak mau Bapak Ibu. Padahal Alkitab kita itu isinya perintah. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sehat? Kalau di dalam keluarga kita membangun keluarga kita mengikuti norma dunia. Enggak ada namanya
perintah. Ada orang tua, anak ini kan baru masuk, ini kan baru 1 minggu ini ya, anak-anak kita masuk sekolah ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin buat sebagian Anda, cucu Anda masuk sekolah. Aduh, saya percaya seminggu ini Bapak Ibu orang tua banyak yang berjuang untuk anaknya bangun pagi. Karena sudah libur ya selama 1 bulan, lalu sekarang harus bangun pagi. Tapi ada juga loh ada orang tua yang izinkan anaknya nggak usah sekolah. Kenapa? Aduh kasihan anak saya kemarin kami baru pulang liburan, dia capek, nggak usah sekolah dulu, nggak apa-apa. Alah, paling hari pertama juga pelajarannya masih belum dimulai, bla 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 dan sebagainya. Intinya adalah apa? Intinya adalah bahwa apa yang menjadi keinginan anak dituruti. Masih ngantuk dituruti, nggak mau berangkat sekolah dituruti, masih mau main-main dituruti. Padahal Alkitab bilang apa? Berikan perintah. Perintah itu membuat anak harus menurut. Bapak Ibu, di dalam pemuritan keluarga ada perintah satu, ada ketetapan dan ada peraturan. Waduh, kalau ngomong kayak gini kayaknya aduh Pak, apa bisa sih Pak? Apa ini relevan dengan situasi sekarang? Well, saya harus berkata kepada kita semua, tidak relevan. Tapi ini Alkitab, ini firman. Zaman sekarang keluarga itu menjadi tempat di mana segala sesuatu oke. Yang penting happy, semua bisa senang. Alkitab kok enggak bilang begitu ya? Alkitab bilang ada perintah, ada hukum, ada peraturan. Tetapi walaupun kita mendengar ini sebagai sesuatu yang kaku, saudara-saudara, Alkitab itu, Allah itu tetap Allah yang baik buat kita semua. Setuju katakan amin? Di dalam semua hukum, ketetapan, dan peraturan ada tujuan yang baik buat kita. Ya, kita lihat 2 tujuan. Yang pertama adalah supaya kamu hidup takut atau hormat kepada Tuhan Allahmu seumur hidupmu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa atau kebaikan apa yang kita dapatkan ketika kita hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan? Bapak Ibu, banyak sekali. Hal pertama dan terutama adalah ketika kita takut akan Tuhan, hidup kita akan baik di sini dan selamat di sana. Tapi saudara tahu, di media sosial hari-hari ini begitu banyak TikTok, Instagram, ya YouTube yang mengatakan bahwa janjane kui gitu ya, sebetulnya itu Tuhan itu ada atau enggak sih? Tuhan itu kan karangan manusia. Agama itu kan ciptaan manusia. Alasannya kalau agama itu dari Tuhan, kenapa ada banyak agama? Kalau ada banyak agama dan agama dari Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Gitu saudara. Jadi orang muter di dalam otaknya, lalu kemudian menyimpulkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Hati-hati. Bapak Ibu, anak-anak kita bergaul dengan medsos, itu jauh lebih banyak daripada dengan kita loh. Jadi nanti anak-anak kita akan diajarin sama medsos, itu begitu parah dan maaf kata, begitu buruk. Dan kalau anak-anak kita mendengar, membaca atau melihat berita atau klip atau apa di medsos yang berkaitan dengan Tuhan, dilewati. Kenapa? Karena mereka nggak suka. Dan karena mereka melewatkan hal-hal yang dengan Tuhan, maaf ini pakai bahasa yang agak tinggi ya Bapak Ibu. Maka algoritma mereka di medsos itu juga akan menyingkirkan semua tayangan tentang Tuhan. Kenapa? Karena di medsos semua yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita kunjungi, yang paling sering kita dengar akan lebih sering muncul. Jadi kalau tentang Tuhan disingkirin, ya semakin gak ada tentang Tuhan. Lalu yang kita dengar apa? Yang mereka dengar apa? Semua nasihat dunia, semua yang disampaikan influencer, semua yang disampaikan selebriti, dinikmati, didengar, dan lebih banyak keluar. Takut akan Tuhan akan menghindarkan kita dari berbagai masalah dalam hidup. Kalau orang kehilangan takut akan Tuhan, dan sekarang orang kehilangan takut akan Tuhan Bapak Ibu, maka
pasti kehidupan akan menjadi semakin hancur dan hubungan antar sesama juga akan hancur. Karena apa? Takut akan Tuhan melindungi kita dari dosa, dari kejahatan, tapi juga melindungi kita dari pertikaian dengan sesama. Yang kedua, apa tujuan perintah, hukum, dan peraturan? Yang kedua, supaya engkau dan anak cucumu hidup bahagia dan panjang umur. Ada bahagia dan panjang umur. You and your children and your grandchildren, anak cucumu, living good long lives. Hidup yang panjang dan berbahagia. Panjang itu artinya apa Bapak Ibu? Panjang itu artinya bukan hanya umur kita panjang, tetapi yang lebih penting dari kata panjang artinya hidup kita berdampak kepada keturunan kita. Hidup kita bisa menjadi teladan untuk keturunan kita. Nanti ibadah kedua saya ingin mengajak kita semua untuk melihat betapa orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidup berpegang pada perintah Tuhan, bukan hanya dia, tapi keturunannya sampai berpuluh-puluh keturunan di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panjang umur artinya apa yang kita tanamkan kepada keturunan kita akan berlangsung terus dari generasi ke generasi. Efesus 6 ayat 1-3, hai anak-anak taatilah orang tuamu demi di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting supaya seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Diajarkan untuk taat kepada orang tua. Oke, ini bagian yang lain Bapak Ibu, tapi saya mau tunjukkan lebih dahulu kepada kita bahwa membangun pemuritan dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat mendasar dan itulah perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar himbauan, bukan hanya sekedar nasihat, tapi sekedar perintah. Baik, sekarang saya mau tunjukkan kepada kita satu fakta yang ayo kita pikir sama-sama Bapak Ibu. Ayo kita lihat Bapak Ibu, tulisan ini bagus sekali. Janganlah kita hanya mengajarkan sekedar moralitas kepada anak-anak kita. Injil bukan berbicara tentang apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Namun apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Ajarkan kepada mereka siapa Tuhan itu dan apa yang telah Dia lakukan. Ajarkan bahwa Tuhan itu kudus, baik, benar, berkuasa, penuh kasih dan berdaulat. Perkenalkanlah kepada mereka Tuhan yang sejati, sehingga mereka merasa dikasihi dan aman. Perkenalkanlah kasih Tuhan yang tak terbatas dan tak berubah. Ajarkan bahwa Tuhan bukan hanya ada di gereja, tapi juga ada di rumah. Bapak Ibu, orang tua secara natural akan mengajarkan kepada anak prinsip-prinsip moralitas. Jangan nakal sama adikmu, jangan ganggu kokomu, jangan bertengkar sama temanmu. Itu prinsip moralitas Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi Injil, pemuritan dalam keluarga bukan cuma ngajarin moralitas. Jangan nyontek di sekolah ya, gitu Bapak Ibu ya. Jangan nyuri, jangan ngambil barang orang, kalau jajan bayar. Itu moralitas. Injil bukan hanya sekedar moralitas. Injil berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana kita perlu Tuhan. Itu Injil. Kita ngajarin gitu enggak kepada anak-anak kita? Atau kita cuma ngajarin, jangan nakal ya. Sekolah yang benar, belajar yang benar, jadi juara ya. Gitu. Bapak Ibu, itu adalah prinsip-prinsip yang secara natural ada di mana-mana. Tapi yang Tuhan mau adalah apa yang ditulis dalam Alkitab diajarkan. Perintah itu diajarkan kepada anak-anak kita. Persoalannya adalah apakah orang tua mengerti prinsip-prinsip Alkitab? Apakah orang tua mengerti dasar-dasar Alkitab? Sebab kadang-kadang
orang tua juga nggak ngerti Bapak Ibu. Bulan yang lalu kami baru mengadakan acara untuk liburan anak-anak. Namanya Sekolah Alkitab Liburan. Lalu kemudian kami mengumpulkan guru-guru sekolah minggu Bapak Ibu. Lalu kemudian kami mulai mencari materi apa yang sebaiknya kami berikan kepada anak-anak. Ada seorang mama, guru sekolah minggu, anaknya kelas 4 SD. Kelas 4 SD, jadi umur berapa itu? 10, 11 Bapak Ibu ya. Tanya begini sama mamanya, "Ma, Tuhan Yesus itu kan mengampuni dosa." Wih, berarti mamanya udah ngajarin tuh, bagus tuh. Tuhan Yesus kan mengampuni dosa ya Ma? Ya betul. Kalau begitu Ma, kenapa kok mama nyuruh Nyonyo bertobat? Loh, kan Tuhan sudah mengampuni dosa. Kenapa kok mama nyuruh Nyonyo bertobat? Artinya nomor satu, mamanya ngajarin anaknya Tuhan Yesus mengampuni dosa. Betul ya? Itu sudah bagus loh Bapak Ibu. Enggak banyak orang tua ngajarin anaknya seperti itu. Yang kedua, mamanya ngajarin bahwa kalau kamu bersalah, kamu harus bertobat, ngaku salah dan bertobat. Bagus. Anaknya nanya, kalau sudah diampuni kenapa saya masih perlu bertobat? Lalu mamanya bilang begini, nanti ya tak tanya pendeta dulu ya. Loh saudara, saya enggak yakin Anda bisa jawab. Maafkan saya. Loh kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kenapa kita perlu mengaku dosa? Kenapa kita perlu bertobat? Enggak gampang Bapak Ibu. Anak-anak itu sekarang jangan Anda anggap enggak ngerti apa-apa. Kenapa? Medsos adalah guru yang sangat mulia untuk anak-anak kita. Maksudnya mulia itu ngajarin apa saja kepada anak-anak kita. Lalu seorang guru sekolah minggu yang lain ngomong begini, anakku yang ngono, tekok ngene kok, tanya gini kok sama saya. Ma, Yesus itu kan Tuhan toh. Berarti apa? Berarti kan mamanya ngajarin Yesus itu Tuhan, bagus kan? Lalu dia bilang begini, waktu Yesus di dalam menjadi manusia di bumi, kalau gitu surga kosong dong. Mamanya jawab apa? Nanti tak tanya pendeta ya. Loh sekarang saya tanya Anda, bisa jawab pertanyaan itu? Belum tentu, maafkan saya. Belum tentu saudara. Dan Anda pikir masa anak-anak tanya, ini anak-anak yang tanya saudara. Jadi kita harus serius memikirkan tentang bagaimana hal-hal rohani, pendidikan rohani kepada anak-anak kita. Anak-anak kita bukan seperti yang dulu waktu kita anak-anak. Ke sekolah minggu cuma taunya happy ya, happy ye. Cuman begitu, enggak begitu. Kingkong badannya. Iya dulu, saya begitu juga. Anda juga begitu. Sekarang enggak lagi kingkong badannya besar. Sekarang bertanya, loh kalau Yesus datang ke bumi berarti surga kosong dong. Terus gimana jawabnya? Bapak Ibu, prinsip-prinsip ini sedang menjadi tantangan besar di dalam keluarga di akhir zaman. Jadi ayo kita waspada ya, lihat zaman itu berubah, situasi itu berubah. Dan kalau anak-anak kita enggak dapat jawaban dari kita, mereka akan cari jawaban dari orang lain, dari ChatGPT, dari saudara, mereka sudah ahli. Dan bagaimana kita tahu jawaban itu benar atau salah? Enggak ngerti. Baik, yang pertama ajarkan, yang kedua apa? Lakukan. Ulangan 6 ayat yang ketiga. Lakukan perintah Tuhan. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan setia. Seorang yang bernama Emerson bilang begini Bapak Ibu. Siapa Anda berbicara lebih kuat daripada perkataan Anda. Apa yang Anda teladankan, apa yang Anda tunjukkan, apa yang Anda lakukan lebih kuat berbicara daripada perkataan Anda. Ya Bapak Ibu, sekarang kan juga kita ngalamin toh. Jangan korupsi. Wah, ya enggak apa-apa, ya boleh ngomong boleh ya. Wah kemarin tuh ada apa klip-klip itu ya.
Ya, nanti kalau saya terima amanah ini dan siapkan 3 gantungan gitu ya. Kalau sampai saya korupsi, wah ketangkap juga saudara ya. Saya cerita ini maksud saya, toh ini ada di medsos semua. Saya mau katakan begini kepada kita. Memang menjaga satunya perkataan dengan perbuatan itu tidak mudah. Itu namanya integritas. Dan integritas sekarang sedang kacau saudara-saudara. Gambar ini bagus, coba kita lihat sama-sama. Children are great imitators. Anak-anak itu peniru yang baik. Peniru yang baik. Karena itu berikan kepada mereka sesuatu yang baik, yang hebat, yang besar. Untuk apa? Untuk ditiru. Siapa yang paling baik untuk memberikan teladan supaya ditiru oleh anak? Orang tua. Orang tua. Ayo hari ini saya ngomong kepada orang tua, saya mengetuk hati para orang tua. Kasih dong contoh kepada anak-anak Anda yang baik. Kasih contoh di mana mereka bisa mengingat dan kemudian melakukannya. Bagaimana kalau kita ingin anak-anak kita hidup di dalam kasih sayang? Tunjukkan suami dan istri di dalam kasih sayang. Tunjukkan bagaimana suami lembut dengan istri. Bagaimana istri menghormati suami. Tunjukkan untuk mereka bisa lihat contoh. Kalau enggak Bapak Ibu, medsos itu akan ngasih contoh yang sangat buruk kepada mereka. Yang pertama, ajarkan perintah. Yang kedua, lakukan perintah. Dan yang ketiga, ini yang paling utama di atas segalanya adalah apa? Kasihi Tuhan. Perintah dan teladan ujungnya harus membawa kita mengasihi Tuhan. Ulangan 6 ayat yang kelima. Bagus ini Bapak Ibu, lihat ya. Alkitab itu kalau nulis kalimat itu bagus, maknanya itu kuat. Makanya kalau baca Alkitab, jangan nikmati satu bagian, satu kalimat demi kalimat. Nikmati, bagus lihat baik-baik. Apa kata Alkitab? Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihilah Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih itu mengarah kepada hubungan pribadi. Allahmu. Kalau dia menjadi Allah kita, dia menjadi pemimpin kita, dia menjadi penguasa hidup kita, dan kita rela untuk menyerahkan hidup kita kepada dia, baru kita bisa mengasihi dia. Kasihilah Tuhan Allahmu. Sepanjang kita tidak pernah bisa menambahkan kata mu, kita enggak akan bisa mengasihi. Di luar sana ada banyak orang percaya Tuhan Allah. Tapi apakah dia Tuhan Allahmu? Di situ baru muncul mengasihi. Is he your God? Apakah dia Tuhan Allahku? Ceritakan kepada anak. Ceritakan kepada anak. Sebab sekarang ada banyak ilah lain yang sedang berkeliaran dan sedang menarik hati luar biasa. Salah satu ilah adalah ilah namanya hedon. Tahu hedon? Hedonisme. Hedonisme adalah sebuah kehidupan yang isinya cuman senang. Ini bukan soal uang, tapi soal ego dipenuhi. Bukan soal banyaknya uang. Hedon itu enggak selalu bicara tentang uang jutaan, ratusan juta, tidak. Hedon itu bicara tentang apa yang saya mau lakukan, saya lakukan. Senang, nyaman, enak. Itu ilah zaman ini Bapak Ibu. Dan kita sedang berhadapan dengan itu loh.
Anak-anak kita sedang ditawari, anak-anak kita sedang digoda. Materialisme sekarang sedang sangat marak di mana-mana. Segala sesuatu urusannya adalah harta, uang. Sekarang bukan cuma uang, emas, perak, Bapak Ibu. Semua yang sifatnya materi, ya, saham, ya, rumah dan sebagainya. Ngeri Bapak Ibu. Dan kalau kita juga bertuhankan demikian, maka mau tidak mau anak-anak kita juga lihat. Kita ada dalam zaman yang tidak baik Bapak Ibu. Bukan gak baik ekonominya, bukan gak baik tentang kehidupan sosialnya, politiknya, bukan. Itu sih sudahlah, di mana-mana juga begitu. Tapi pasti kita sedang tidak baik di dalam hal rohani. Karena sedang ada arus dunia yang sangat kencang, yang sedang menghantam hidup manusia. Bapak Ibu, saya tutup dengan tulisan ini. Saya berharap ini menolong kita, membangunkan kita. Tulisan ini bilang begini Bapak Ibu. If we don't teach our children who God is. Kalau kita tidak mengajarkan kepada anak kita siapa Tuhan. Maka orang lain akan mengajarkan bahwa dia bukan Tuhan. Makanya banyak di luar sana begitu. Tuhan itu karangan manusia, Tuhan itu cuma ciptaan manusia. Buat apa aku percaya, buat apa kita ikut. Setiap orang bisa menggambarkan tentang Tuhan. Saudara, nggak percaya, masuk di YouTube, ketik. Bukan Tuhan, ketik Bapak Ibu. Saudara akan kaget, Anda akan ketemu dengan puluhan tayangan. Dan masing-masing tayangan dilihat oleh ratusan ribu orang. Ngeri nggak? Tuhan itu karangan manusia. Tuhan itu ciptaan manusia. Kita ada dalam zaman yang demikian Bapak Ibu. Ayo kita mulai membangun hidup kita sendiri berdasarkan kebenaran dan kita ajarin anak-anak kita di dalam kebenaran. Saya ulang kembali, saya mundur ke depan Bapak Ibu. Apa yang kita sampaikan di awal, kita perlu support system. Dan support system yang paling baik datang dalam keluarga. Seorang ibu cerita kepada saya, dia sedang dalam situasi yang sangat berat. Keadaan ekonomi keluarga berat, keadaan situasi berat Bapak Ibu. Dan mereka dalam perjuangan yang sangat besar. Di tengah-tengah keadaan yang sangat suntuk, ibu ini cerita, anaknya datang sama dia. Lalu peluk dia, masih kecil, masih usia SD. Peluk mamanya, terus bilang begini, Ma, yuk doa sama-sama. Hancur hati Bapak Ibu mamanya. Nangis berdiri, bukan nangis karena masalah besar, masalahnya sudah besar. Nangis karena apa? Karena dia punya anak yang bisa support dia dan ingatkan dia, yuk Ma, kita doa sama-sama. Itu support system saudara. Kalau kita punya seperti itu, saya berkata kepada kita semua, diberkatilah engkau. Ayo kita bangun support system itu. Keluarga yang sehat. Dan bagaimana keluarga sehat? Keluarga sehat adalah keluarga yang dimuridkan di dalam kebenaran firman. Kalau keluarga kita sehat, gereja sehat. Kalau gereja sehat, berharap negara kita jadi sehat. Tapi setidak-tidaknya keluarga yang sehat akan membuat gereja kita jadi sehat.